Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasanya sebelum kita melaksanakan ibadah sholat Jumat, kami dari Ta'mir pengurus masjid Darul Ilmi STIK PTIK akan menyampaikan beberapa pengumuman. Namun sebelumnya, demi ketenteraman dan kekhusyukan kita dalam sholat Jumat nanti, kami mohon kepada para jamaah yang membawa alat komunikasi untuk sementara waktu agar dinonaktifkan. Terima kasih. Bertindak selaku khatib pada hari ini adalah Ustadz Dr. Randes Dr. Haji Anwar Saadi MA dengan judul khutbah Dimensi Akhirat dalam Al-Quran. Bertindak selaku muazin Ustadz Heri Cahyono, dan bertindak selaku imam Ustadz Ahmad Supriyanto SK MPDI. Sedangkan untuk Jumat depan tanggal 18 September 2020 yang bertindak selaku khatib insyaallah adalah Ustadz Muhammad Toha SK SHI. Demikianlah pengumuman yang dapat kami sampaikan. Marilah kita laksanakan sholat Jumat ini dengan khusyuk dan tawadhu. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Sekian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
حي على حي على حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وإمام المرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah senantiasa kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat sehat wal afiyah yang diberikan kepada kita di tengah-tengah suasana pandemi COVID-19. Mudah-mudahan kita terus diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kekuatan iman dan Islam, diberikan imunitas diri untuk menghadapi bahaya COVID-19, dan juga diberikan imunitas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala godaan yang datang kepada kita. Mudah-mudahan
ibadah Jumat kita pada kesempatan siang hari ini diterima Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Takmir Masjid Darul Ilmi memberikan tema kepada saya tentang dimensi akhirat di dalam Al-Quran. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Quran porsi pembicaraan dunia dan akhirat itu seimbang. Sebanyak 115 kali kata dunia dan juga kata akhirat disebut di dalam Al-Quran. Ini maksudnya adalah agar manusia selalu membuat kalkulasi yang seimbang antara capaian keberhasilan meraih kehidupan di dunia dengan kehidupan di akhirat kelak. Jika jumlah aset dan harta kita meningkat, apakah juga sudah diimbangi dengan peningkatan jumlah sedekah dan zakat kita? Jika kita bersahabat dan masuk dalam kategori golongan agnia, apakah kita sudah bisa berbagi dengan kaum du'afa? Terlebih di saat pandemi COVID-19 ini, banyak orang yang kehilangan pekerjaan ataupun mata pencaharian. Jika kita sudah menjadi pejabat, apakah kita ingat dengan rakyat atau orang jelata? Pertanyaan-pertanyaan tersebut merupakan instrumen untuk mengingatkan diri kita agar kita tidak lepas kendali dalam menjalani kehidupan dunia ini. Karena kehidupan dunia ini hanyalah kesenangan dan memperdaya. Wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur. Jadi kehidupan dunia ini hanyalah senang-senang dan memperdaya kita. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah SWT, banyak ayat-ayat Al-Quran yang menyebut kehidupan dunia ini. Tadi ada mata'ul ghurur, kemudian kul mata'ud dunya qalil, kehidupan dunia sedikit, pendek, masa kejayaan di dunia itu pendek dibanding akhirat. Kemudian ada juga Al-Quran yang menyebut wa mal hayatud dunya illa la'ibun walahun, bahwa kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan senda gurau. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Imam Al-Ghazali di dalam Ihya Ulumuddin di dalam juz 2 halaman 201, beliau menyebutkan bahwa dunia itu kalau terus dikejar, terus ditekuni dengan mengabaikan kepentingan-kepentingan akhirat, dia itu dapat memutus seorang hamba menuju Allah. Itu akan bisa membuat jarak kita dengan Allah menjadi jauh. Karena dunia itu memikat dan tipu dayanya sangat menggejala. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah SWT, selanjutnya Al-Quran menginformasikan kepada kita bahwa kehidupan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Wal akhiratu khairu wa abqa. Dan kehidupan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Oleh karena itu kita perlu mempersiapkan diri kita untuk menghadapi kehidupan yang lebih kekal, yang lebih panjang. Nah, kapan akhirat itu terjadi? Akhirat itu terjadi setelah fase kehidupan di dunia ini berakhir.
Manusia akan mengalami akhir dari kehidupan ini. Qutilal insanu ma akfarah. Al-Quran menyebutkan bahwa amat besar keingkaran manusia kepada Allah. Coba Al-Quran perintahkan kepada kita, min ayyi syai'in khalaqah. Dari apa sih manusia itu? Min nutfatin khalaqah. Dari nutfah, dari air yang hina. Min nutfatin khalaqahu faqaddara. Kemudian Allah takdirkan dia menjadi jabang bayi, menjadi bayi, menjadi anak, remaja dan dewasa. Ya, summa sabila yasarah. Allah beri dia kesempatan kemudahan menjadi anak yang cerdas, yang manis, yang cantik. Remaja makin menarik, makin menawan, cerdas, pintar. Dewasa dia berkarir. Ada yang menjadi pengusaha, ada yang menjadi pejabat. Ujungnya apa, Pak? Summa amatahu fa akbar. Ujung-ujungnya dia akan mati dan dikubur. Itu karir yang tertinggi, Pak, seorang manusia. Jadi karir yang paling tinggi itu bukan pejabat, bukan pemimpin dunia, tapi karir tertinggi itu adalah summa amatahu fa akbar. Dia akan mati dan dikubur. Ini adalah pintu menuju akhirat yang pertama, Pak. Jadi seseorang yang ingin tahu kehidupan akhirat, dia akan mengalami yang namanya mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Jadi seluruh yang bernapas itu akan merasakan kematian. Akan mati semuanya. Bahkan kalau kematian sudah datang sama kita, Pak. Terutama di masa pandemi COVID-19 ini, saya banyak sekali mendapati kawan-kawan saya, dan kita mungkin juga mendengar teman-teman kita itu meninggal tanpa gejala, Pak. Sedang sholat, Allah ambil nyawanya. Sedang nyetir, dia menepi, Allah ambil nyawanya. Terpikir nggak kepada kita semuanya bahwa kita akan masuk dan mengalami itu? Itulah awal akhirat buat kita, Pak. Jadi kiamat buat manusia adalah berakhirnya kehidupan dunia. Dan Allah sudah jelaskan, idza ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila ajal kontrak usia kita dengan Allah telah sampai, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Enggak bisa apa dimundurkan. Dan tidak juga bisa orang karena sudah capek di dunia, dia minta dimajukan. Ya Allah, majukan usia saya, cepat matikan saya. Nggak bisa, Pak. Jadi kalau kontrak umur kita di hadapan Allah telah selesai, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tidak bisa dimundurkan, tidak bisa dimajukan. Kita semua akan mengalami. Ya. Jadi al-maut kalbab. Jadi mati itu seperti pintu. Kulnas dakhilun. Semua orang akan masuk pintu itu. Nah, jadi jamaah yang dimuliakan Allah SWT, jadi kiamat yang pertama berupa kematian akan dialami oleh semua orang. Dan itu syarat untuk bisa menuju yaumil akhirat. Kemudian hadirin yang dimuliakan Allah SWT, kiamat yang kedua yang sering disebut dengan kiamat kubro, ya, kiamat besar, itu diawali dengan hari kiamat yang di dalam Al-Quran, ya, itu banyak istilah-istilah yang digunakan Al-Quran. Ada yang disebut yaumul qiyamah, hari kiamat. Jadi hari kiamat itu apa benar akan terjadi? Apa benar setelah hidup berakhir, orang dikubur, itu akan dibangkitkan kembali oleh Allah? Apa benar seperti itu? Iman kita lah, Pak, yang menjawab. Wabil akhirati hum yuqinun. Ciri-ciri orang yang beriman adalah dia beriman kepada hari akhirat. Dia beriman tentang adanya nanti balasan, yaumul jaza, hari balasan. Orang yang berbuat amal soleh diganjar pahala dan surga oleh Allah. Orang yang berbuat kejahatan dibalas siksa dan neraka oleh Allah. Apa kita tidak yakin dengan itu? Kalau kita nggak yakin, maka iman kita dipertanyakan.
Karena salah satu syarat orang yang beriman itu, selain dia allazina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah dan seterusnya, wa bil akhirati hum yuqinun, terhadap hari akhirat dia meyakini. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam surat Al-Qiyamah dijelaskan, ayasabul insan alla najma izama. Apa benar nanti kalau sudah mati tulang belulang yang sudah hancur, bahkan yang terbakar, hilang di lautan, itu akan bersatu lagi? Ayasabul insan alla najma izama bala qadirina ala an nusawiya banana. Bahkan Allah akan susun jari jemarinya, Pak, lengkap. Ini Al-Quran yang sampaikan seperti ini. Nah, kalau sudah lengkap, apa yang terjadi? Wa idzan nufusu zuwijat. Nah, tulang belulang yang sudah hancur lebur disatukan oleh Allah, ruhnya pun dipanggil oleh Allah. Wa idzan nufusu zuwijat, dipertemukan lagi, Pak, dengan jasadnya. Ruh akan dipertemukan lagi dengan jasadnya. Untuk apa? Untuk menghadapi hari hisab. Ada pertanyaan-pertanyaan, ada timbangan amal dan seterusnya yang dilakukan Allah pada hari kiamat. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari kiamat disebut juga dengan at-tamatul kubra. Fa iza ja'atit tammatul kubra yawma yatazakkarul insanu ma sa'a wa burrizatil jahimu liman yara fa amma man tagha wa athara al hayatad dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Apabila datang, Pak, at-tamatul kubra, hari kiamat, yauma yatazakkarul insan masa, di situ orang ingat, Pak, Masya Allah, saya banyak dosa, Masya Allah, saya belum sempat minta maaf sama si fulan, Masya Allah, saya belum sempat berbakti sama orang tua saya. Semua ingat, Pak. Semua amal-amal yang dia kerjakan, memorinya terbuka di situ. Hari kiamat besar, gempa bumi, Pak. Orang sedang naik pesawat, oleng, ingat semuanya, Pak. Ingat hutang yang belum dibayar, anaknya yang belum selesai sekolah, kesalahannya yang banyak, semua terbayang, Pak. Yauma yatazakkarul insanu ma sa'a wa burrizatil jahimu liman yara. Allah kelihatan, tampakan, Pak. Itu neraka tampak di mata kita. Nampak, Pak, neraka itu akan membakar kita. Fa amma man tagha wa asral hayatad dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Orang-orang yang melampaui batas, banyak dosa dan hanya ngurusin dunia saja. Fa innal jahima hiyal ma'wa. Neraka tempatnya. Itu ada di akhirat. Kemudian di surat yang lain disebut juga dengan as-sakhah. Fa iza ja'atis sakhah. Kalau sudah datang hari kiamat, as-sakhah, yauma yafirul mar'u min akhi. Manusia meninggalkan saudaranya, Pak. Lagi kumpul, dia lari, tidak peduli saudaranya ditinggal, Pak. Yauma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abi. Ibunya ditinggal, bapaknya ditinggal. Wa sahibatihi wa bani, istrinya ditinggal, anaknya ditinggal. Kenapa? Karena dia panik dengan apakah dirinya akan selamat dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi keakraban kita di dunia itu belum tentu menjadi keakraban di saat ada as-sakhah. Ini peringatan buat kita, Pak, bahwa itu akan terjadi dan pasti akan terjadi. Kemudian dalam ayat yang lain disebut juga dengan az-zalzalah. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qala al-insanu ma laha yauma idzin tuhaddisu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha. Apabila bumi diguncangkan dengan dahsyat-dahsyatnya oleh Allah Subhanahu wa taala,
Wa akhrajatil ardu asqalaha. Bumi mengeluarkan isi perut bumi. Wa qala al-insanu ma laha yauma idzin tuhaddisu akhbara. Hari itu Pak, bumi akan bercerita tentang kita. Ayat ini kalau kita baca sampai terjemahnya selesai Pak. Apa sih makna bumi bercerita tentang kita? Ternyata saat ini di era teknologi informasi, kita bisa melacak histori kita Pak, kemana kita pergi, bisa dicek di Google. Setahun ini kita melangkah kemana, semua ada petanya Pak. Oh hari ini kita menapakkan kaki di daerah Bogor, besok di Karawang, besok di Jawa Timur, semua ada Pak. Itu rekaman satelit Pak. Bagaimana rekaman malaikat, rekaman Allah, lebih dahsyat lagi Pak. Jadi kemana kita mau lari dari Allah? Bagaimana kita berpaling dari bertanggung jawab atas segala amal perbuatan kita? Semua terekam Pak. Di dalam ayat yang lain lagi, ya, inna kitabal fujar lafi sijjin. Catatan amal-amal orang yang berbuat dosa, berbuat jahat, berbuat salah, lafi sijjin, tercatat di dalam sijjin Pak. Wa ma adraka ma sijjin. Apakah sijjin itu? Kitabun marqum, kitab yang tercatat rapi. Marqum masa katanya rokmun Pak, rokom itu nomor. Artinya buku yang marqum, penuh coding nomor-nomor yang akan tertukar. Ini si Fulan, ini angka-angka nomor-nomor kodenya. Sama seperti kita punya rekening bank, ada PIN-nya Pak, ada passwordnya Pak. Jadi kitab marqum itu kitab untuk menyimpan amal-amal orang yang berbuat kejahatan. Nah orang-orang yang berbuat baik dicatat juga Pak, lafi illiyin, di kitab yang posisinya illiyin, sangat tinggi, sangat kokoh. Di dalam tafsir disebut illiyin itu bisama as-sabi, di langit ketujuh, aman dari sentuhan orang, manusia. Nggak mungkin dia itu diretas Pak, catatan Allah itu ya. Jadi semua ada catatannya. Jadi kitab marqum itu kitab yang penuh dengan coding-coding, kode-kode, nomor-nomor yang nggak akan tertukar. Oleh karena itu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tugas kita adalah setelah kita beriman akan adanya hari akhirat, maka kata Nabi, i'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abada. Silakan bekerjalah kamu di dunia dengan sungguh-sungguh, dengan susah payah, seolah-olah kamu akan hidup selamanya. Wa'mal li akhiratika, dan beramallah kamu untuk akhiratmu. Ingat, seolah-olah engkau akan mati besok. Jadi kalau kita sholat, hadirkan Allah di dalam hati kita, bahwa kita sedang menghadap Allah, karena besok kita akan mati. Seperti itu Pak. Jadi konsep Nabi mengajarkan kepada kita untuk hidup seimbang. Jadi boleh berprestasi di dunia, tapi juga berprestasi untuk kehidupan akhirat. Sesuai dengan doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Nah, hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Demikian khutbah singkat ini, semoga dapat bermanfaat buat kita semuanya. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirul azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh.
Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna Allah ta'ala yaqul inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'alul afiyata min kulli bala wa shifaan min kulli da wa an tahfazna min kulli waba. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun washkuru ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.